Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara tresno budaya, nguri-uri budaya adiluhung, memetri pitutur luhur. Rahayu, rahayu ingkang tinuju, bagya mulya ingkang sinedya. Kadang JM Lelono yang berbahagia dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan berlelana ke situs Candi Kasiman Tengah yang berlokasi di desa Dusun Kasiman, Desa Kasiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jangan lupa kadang JM Lelono untuk sodako subscribe-nya, bunyikan lonceng dan jempolnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menuju ke situs Candi Kasiman Tengah. Monggo. Kita sudah sampai pada Candi Kasiman Tengah. Candinya begitu megah, gagah, dihiasi relief yang indah. Candi Kasiman Tengah secara kesejarahan belum jelas fakta kapan dibangun, untuk apa dibangun. Namun beberapa ahli ada yang memperkirakan candi ini dibangun pada masa Majapahit akhir. Ada yang menyebut dibangun pada masa Mataram kuno. Hal itu dilihat dari sisi arsitekturnya. Dibangun menggunakan struktur batu andesit. Akan tetapi, ada pula yang berpendapat dibangun pada masa Kerajaan Kauripan. Namun semua itu masih penafsiran yang bisa diperdebatkan karena belum ditemukan prasasti yang menunjukkan angka tahun dari situs Candi Kasiman Tengah ini. Kita lihat bagian badan candi. Ada relief cerita Sagara Mantana atau Samodra Mantana, ada relief Hanuman. Akan tetapi, kalau dihubungkan dengan cerita Samodra Mantana, maka relief Hanuman itu lebih cenderung pada relief Garuda. Ada juga relief Kalpataru. Ada relief Kinara Kinari, ada relief kelinci bulan, dan relief Rahu atau kepala Swabanu. Baiklah kadang JM Lelono, mari kita simak mitologi dalam cerita Sagara Mantana yang tercatat dalam kitab Purana yang bersumber pada kitab Mahabharata. Relief yang terbuat di bagian depan Candi Kasiman Tengah ini. Semua itu dimulai dari kegundahan dari para dewa yang berseteru dengan penghuni bumi bawah, yaitu Asura atau Daitya atau raksasa. Para dewa membutuhkan air abadi atau air amarta supaya bisa hidup abadi, karena kehidupan dewa saat itu belum abadi. Akan tetapi para Asura atau raksasa penghuni bumi bawah juga membutuhkan air tersebut untuk hidup kekal. Maka perseteruan itu terus berlanjut. Kemudian Dewa Brahma mengumpulkan para dewa untuk membahas bagaimana cara mendapatkan air amerta tersebut. Padahal adanya di dasar samudra yang dijaga oleh ular-ular yang amat ganas dan amat berbisa. Dan para Asura pun
juga mencarinya. Dewa Wisnu akhirnya mengusulkan untuk mengakhiri permusuhan dengan Asura. Walau tahu kalau Asura itu licik, akan tetapi butuh tenaga besar, maka diambillah jalan tetap mengajak para Asura untuk bekerja sama, dan para Asura pun akhirnya mensetujui. Maka Dewa Brahma memerintahkan untuk mengangkat Gunung Mandara sebagai alat pengaduknya. Lalu Dewa Wisnu menjelma menjadi Kurma Awatara atau kura-kura raksasa untuk menjadi penumpang dari gunung tersebut. Dan Dewa Wasuki menjelma menjadi ular yang amat besar dan amat panjang. Dewa Wasuki telah menjelma menjadi ular yang amat panjang untuk melilit Gunung Mandara tersebut. Ekornya dipegang oleh para dewa dan kepalanya dipegang oleh para Asura. Silih berganti para dewa yang memegang ekor menariknya. Para Asura yang memegang bagian kepala gantian menarik, sehingga Gunung Mandara berputar dengan dahsyat mengaduk Segara Mantana tersebut. Akan tetapi, Segara Mantana yang diaduk tersebut mengeluarkan racun yang amat dahsyat yang bernama hala-hala. Racun ini bisa memusnahkan alam semesta. Wisnu pun membujuk Siwa untuk menolong. Maka ditelanlah racun itu oleh Siwa, sehingga leher Siwa menjadi biru dan mendapat sebutan Nilakanta. Bersamaan dengan keluarnya racun, keluar pula benda-benda lain, yaitu ratna, emas, permata, dan binatang-binatang, serta tumbuhan-tumbuhan. Ada bunga abadi dan pohon kalpataru. Keluar pula tabib yang dinanti-nanti, yaitu Tabib Danwantari. Tangannya mengangkat guci air amerta yang para dewa dan para Asura cari-cari selama ini. Namun Tabib Danwantari keluar melewati kelompok para Asura, sehingga guci yang dibawanya direbut oleh para Asura, langsung dibawa kabur. Maka kembalilah perseteruan antara dewa dan Asura. Akan tetapi Garuda telah mengawasi kelengahan Asura. Dengan cekatan Garuda terbang merebut guci amerta tersebut. Kemudian diserahkan kepada Dewa Wisnu. Untuk mengelabui para Asura, Dewa Wisnu merubah dirinya menjadi Mohini, dewi cantik yang sangat mempesona para Asura. Dibagilah air amerta tersebut kepada kelompok dewa terlebih dahulu. Merasa tidak sabar, Asura yang bernama Swarbanu agar mendapat jatah air amerta duluan, merubah dirinya menjadi dewa. Akan tetapi, Dewa Surya dan Dewa Chandra mengetahui apa yang diperbuat Swarbanu. Maka diberitahulah Mohini ketika giliran Swarbanu mendapat air amerta. Namun, sebelum menegak air amerta tersebut, dengan cepat Mohini mengambil senjata cakranya
dan menggal leher Suwarbanu. Karena air amerta tersebut telah sampai di kerongkongan leher Suwarbanu, maka kepala Suwarbanu yang disebut Rahu masih tetap hidup. Semakin dendamlah Rahu kepada Dewa Surya dan Dewa Candra untuk bisa memangsanya setiap saat. Namun Dewa Surya dan Dewa Candra setiap dimangsa selalu selamat keluar lewat kerongkongannya. Pada akhirnya para dewa karena telah meminum air amerta, tubuh menjadi muda dan perkasa, sehingga berhasil mengalahkan para asura, dan para dewa menjadi hidup abadi. Kadang CM Lelono di mana saja berada, itulah tadi cerita tentang Segara Mantana yang tergambar di relief Candi Kasiman Tengah, yang menceritakan menuju hidup abadi yang sebenarnya penggambaran kehidupan setelah dunia fana ini. Dari cerita tersebut, kemungkinan Candi Kasiman Tengah ini sebagai tempat pendarmaan. Kadang CM Lelono yang berbahagia, demikian tadi berlelana kita di Candi Kasiman atau Candi Cungkup. Semoga candi ini menjadi destinasi atau penelitian dan pembelajaran sekolah. Untuk pemangku gati bisa memperhatikan akses jalan ke Candi Kasiman sehingga menjadi lancar dan ramai oleh pengunjung. Bu, ya. Kenalkan, saya Jem Lelono dari Sidoarjo. Mas ini ya selain ziarah ke Candi Kasiman Tengah ini atau Candi Cungkup ya, Bu ya. Itu mungkin kenalan dengan Ibu. Ya. Ibu siapa, dan mungkin saya minta sedikit cerita tentang Candi Kasiman ini, Bu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Ibu Warliah, saya juru Ibu Warliah, juru pelihara Candi Kasiman Tengah ini ya. Jadi ini satu-satunya candi yang terletak di Kecamatan Pacet ya. Setelah itu ada juga di sini tuh prasasti juga sama BPCB juga. Cuma ini satu-satunya candi. Jadi candi ini terletak di area pesawahan, jadi perbatasan antara ini Petak. Jadi Petak. Ya. Desa Petak itu sana. Itu Petak ini ya. Oh, iya. Jadi itu kantor kecamatan, Pak. Oh iya. Itu kantor kecamatan paling timur, terus ke selatannya nanti ikut Sajen. Ikut Sajen dari perbatasan selatan paling timur. Maaf, paling selatan. Ya. Jadi candi ini terbuat dari batu andesit. Ini ya, bisa dilihat batu andesit. Jadi ini peninggalan Majapahit agama Hindu. Diperkirakan candi ini belum selesai atau rusak di jarah masyarakat. Ya bisa, karena alam juga bisa, karena sudah lama. Sampai sekarang masih belum diketahui, ditemukan atau didirikan tahun berapa ya, jadi masih belum ada sandinya. Jadi ya. Literatur berdirinya tidak ada, prasastinya belum ditemukan. Belum. Tapi diperkirakan pada masa Majapahit. Ya, gitu aja. Jadi untuk reliefnya ini ada 2 paket, Pak. Ini kita ada di belakang candi. Sebenarnya candinya menghadap ke barat. Ya. Nanti kita bisa ke depan. Untuk paket yang bagian belakang ini, jadi ada relief Hanoman, ada relief Dewa Kilin atau binatang bertelinga oval, terus ada kepala kala, yang tengah ada kinara-kinari. Jadi untuk sisi semua kanan kiri ini sama reliefnya, saling berhadapan. Ya, bagian depan nanti ada ini relief Samudra Mantana, yang kanan kirinya ada tangga naik untuk menuju puncak. Terus di sampingnya itu ada ini
relief dana atau raksasa. Oh, raksasa. Ya. Nanti Itu kita yang bisa dilihat. ceritanya yang perebutan Amerta air itu. Amerta Ya. itu ya. Oh, iya. Nanti bisa dilihat. Terima kasih Bu atas waktunya dan tentunya memberikan suatu narasumber bagi kami, karena tujuan kami adalah untuk edukasi masyarakat Iya, iya. bahwa ada situs-situs peninggalan leluhur kita yang perlu kita lestarikan. Ya, terima Mungkin kasih. harapan Ibu terhadap adanya peninggalan ini kepada masyarakat, Bu. Ya, jadi saya berharap terutama anak-anak muda ya ini untuk mengenal atau mengetahui candi ini. Soalnya ini belum banyak yang tahu ini. Yang pertama itu letaknya juga Ya. ini di dalam di tengah dalam persawahan, di ya. persawahan. Terus yang kedua akses jalannya. Akses jalan, akses ya, Bu. jalannya menuju Tadi. ke sini belum ada. Jadi ini masih masih terbengkalai, belum selesai. Jadi jalan menuju candi pun tidak ada. Jadi kita ini Ya, ibaratnya itu. nunut milik Ya, masyarakat. itu yang menjadikan Iya. kita ke sini juga. Iya. Jadi kalau susah itu kalau ada tamu ini murid-murid Rombongan. TK, Ah. ya murid-murid TK. Jadi kita pakai gelombang. Oh iya. Berapa anak dulu nanti takutnya jatuh. Soalnya ini jalannya seperti itu tadi bisa dilihat kan. Jadi kalau Bapak ini saya terima kasih sekali untuk membantu menge-share ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ya Bu, saya juga terima kasih. Semoga Ibu memelihara candi ini dengan penuh ikhlas sehingga mendapatkan berkah dari Amin. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, amin. Terima kasih Bu. Mungkin kami mau melanjutkan ke Ya, silakan bisa. Kadang JM Lelono yang berbahagia dimanapun Anda berada. Inilah tadi kita berlelana di situs Candi Kasiman Tengah atau Candi Cungkup. Namun narasi kami yang saya dapat seperti itu tadi. Dan apabila ada kekurangannya tentunya itu adalah kekurang pengetahuan saya pribadi. Apabila Kadang JM Lelono mempunyai literatur tentang Candi Kasiman Tengah ini, mohon kiranya untuk bisa memberikan tambahan sebagai sumber literatur kami dan untuk mengedukasi masyarakat. Pada para pecinta budaya leluhur kita, tentunya Candi Kasiman ini adalah suatu destinasi yang perlu kita datangi dan perlu kita uri-uri. Untuk itu, antum selamat, rahayu, rahayu engkang tinuju. Terima kasih.